Pengertian 5C. Instrumen kebijakan moneter lainnya yang dapat digunakan bank sentral adalah kebijakan pemberian kredit. Kredit tetap diberikan bank umum berdasarkan syarat 5C, yaitu karakter, capacity, collateral, capital, dan condition. Karakter merupakan sifat atau watak calon debitur baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Prinsip ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa calon debitur dapat dipercaya. Capacity merupakan kemampuan calon debitur untuk melunasi kredit yang diajukan. Kriteria ini dapat ditentukan oleh pendapatan dan kondisi usaha atau perusahaan yang dimiliki. Collateral merupakan barang atau objek yang diserahkan oleh nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterima. Kapital merupakan jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Semakin besar moto sendiri, semakin tinggi kesungguhan calon debitur dalam menjalankan usahanya. Condition merupakan kondisi ekonomi pihak mengaju kredit termasuk situasi dan kondisi politik sosial ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat. Pengaturan kredit terhadap inflasi. Pengaturan kredit pada saat terjadi inflasi di Indonesia akan dipengaruhi oleh tingkat bunga real. Berikut adalah beberapa hal yang dapat terjadi pada pengaturan kredit saat terjadi inflasi. Kenaikan suku bunga. Bank sentral dapat meningkatkan suku bunga acuan untuk mengatasi inflasi. Kenaikan suku bunga ini akan meningkatkan biaya pinjaman bagi konsumen sehingga aktivitas belanja konsumen akan menurun. Dampak pada kreditor. Pelanggaran kebijakan moneter akan lebih berdampak pada kreditor daripada kontraksi kebijakan moneter. Penurunan tingkat suku bunga akan menyebabkan suku bunga kredit juga turun, sehingga daya beli kreditor akan meningkat. Dampak inflasi, menurunkan kesejahteraan masyarakat, menurunnya stabilitas perekonomian suatu negara, iurannya nilai mata uang, bertambahnya anggaran belanja, mengganggu rencana keuangan di masa depan, menurunnya minat orang menabung di bank, dan sulitnya menentukan harga pokok. Cara mengatasi inflasi. 1. Menaikkan suku bunga. 2. Mengurangi pasokan uang yang beredar. 3. Menjual surat berharga pemerintah untuk menarik uang dari pasar. Pengaturan kredit terhadap deflasi. Deflasi dapat berdampak pada kredit dengan meningkatkan beban utang dan membuat pinjaman lebih sulit membayar utangnya. Hal ini terjadi karena selama deflasi, nilai meningkat karena pasokan uang diperketat. Sebagian besar pembayaran utang seperti hipotek bersifat tetap, sehingga biaya utang tetap pada tingkat lama. Dengan kata lain, secara real tingkat utang telah meningkat. Dampak deflasi. 1. Meningkatkan beban utang karena nilai uang yang lebih tinggi. 2. Membuat pemerintah bisnis dan konsumen kurang ekonomis dalam menggunakan pembiayaan utang. 3. Meningkatkan kekuatan ekonomi pembiayaan ekuitas berbasis tabungan. Cara mengatasi deflasi. Yang pertama, meningkatkan beban utang karena nilai uang yang lebih tinggi. Kedua, membuat pemerintah bisnis dan konsumen kurang ekonomis dalam menggunakan pembiayaan utang. Ketiga, meningkatkan kekuatan ekonomi pembiayaan ekuitas berbasis tabungan. Hubungan pengaturan kredit dengan tight money policy. Kebijakan moneter kontraktif yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk menurunkan tingkat inflasi. Dalam kebijakan ini, suku bunga lebih tinggi, sehingga sulit untuk meminjam dan sirkulasi uang akan berkurang. Beberapa cara untuk melakukan kebijakan ini adalah menaikkan suku bunga, menjual surat berharga, dan menaikkan cadangan kas. Hubungan pengaturan kredit dengan easy money policy. Kebijakan moneter ekspansif yang bertujuan untuk menambah jumlah uang beredar. Dalam kebijakan ini, suku bunga lebih rendah sehingga lebih mudah untuk meminjam dan sirkulasi uang akan meningkat. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menerapkan kebijakan ini adalah dengan pengurangan suku bunga pinjaman. Kasus pertama, kondisi inflasi di Indonesia adalah kenaikan harga BBM yang mengakibatkan biaya produksi naik dan berdampak pada kenaikan barang dan jasa yang dihasilkan. Kenaikan harga beberapa komoditas seperti telur, cabai, dan daging ayam juga berkontribusi terhadap terjadinya inflasi di Indonesia.
Contoh kasus kedua, contoh kondisi deflasi di Indonesia adalah ketika memasuki bulan puasa, di mana mayoritas masyarakat membatasi pengeluarannya karena menyesuaikan pola konsumsinya selama Ramadan. Penyeluruhan masyarakat untuk kelompok makanan dan minuman merupakan penyumbang besar terjadinya deflasi. Kesimpulan, umumnya kegagalan dalam pemberian dan pengembalian kredit adalah kegagalan melalui resiko yang akan terjadi dalam pemberian kredit. Walaupun resiko tersebut tidak dapat dihilangkan, namun resiko tersebut dapat dikurangi seminimal mungkin dengan pengawasan pemberian kredit yang dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prosedur.